Timnas sukses curi 1 poin di kandang Arab Saudi. Presiden Jokowi buka ISF 2024. Tabrakan truk beruntun di Pelumpang Semper. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita baru bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan Timnas ini mencuri 1 poin untuk melawan Arab Saudi. Kalau kita lihat memang Arab Saudi ini kan adalah juara langganan ya di Piala Dunia, namun Indonesia berhasil mendapatkan poin di kemarin pertandingan. Seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya Timnas Indonesia ini bisa terus memberikan hasil yang terbaik dan juga bisa menjadi juara dunia. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Malam Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Timnas Indonesia berhasil mengamankan 1 poin kontra Arab Saudi di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi Sandy Walsh juga berhasil membelokkan bola ke gawang Green Falcon. Pertandingan selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Bermain dengan skuad terbaik Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil menahan imbang gempuran tim tuan rumah Arab Saudi di pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di hari lalu. Dengan hasil ini Indonesia berada di peringkat keempat grup F. Bermula dari umpan silang pemain Indonesia Witan Sulaiman kepada Rafael Struijk di menit ke-19 memberikan bola kepada Ragnar hingga akhirnya bola bersarang ke gawang Arab Saudi melalui sentuhan kecil Sandy atas tendangan keras Ragnar ke gawang Arab Saudi. Tak tinggal diam, tuan rumah Arab Saudi mengejar ketinggalannya di menit akhir tambahan waktu babak pertama. Pemain penyerang tuan rumah berhasil mengocek lini pertahanan Timnas Indonesia hingga akhirnya gol bersarang ke gawang Martin Pels di menit ke-47. Skor 1-1 bertahan hingga paruh babak kedua berakhir bagi kedua negara di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia ronde ketiga. Timnas Indonesia akan kembali bertanding pada Selasa mendatang kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya juga bisa terkait dengan Timnas Indonesia yang baru saja seri melawan Arab Saudi ini masih terus diperbincangkan di berbagai media sosial. Banyak sekali masyarakat Indonesia turut bangga dan juga turut mengapresiasi hasil ataupun keberhasilan dari Indonesia. Betul sekali, Festi dan pemirsa. Kalau kita ketahui memang Arab Saudi ini adalah langganan juara Piala Dunia ya. Betul. Namun kalau kita lihat Indonesia ternyata berhasil menyerikan poin dengan Arab Saudi. Dan kalau kita lihat memang pada Selasa mendatang Indonesia akan melawan Australia ya, Festi. Ya, kita berharap bahwa Timnas ini nantinya akan bisa jauh setidaknya lebih baik dapat lagi. poin untuk juara di grup C ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat Ketua PSSI Erick Thohir ini juga turut memposting ulang hasil dari seri antara Arab Saudi dan juga Indonesia dan turut bangga terkait dengan para pemain Timnas Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo ini memberikan sambutan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Convention Center Senayan, Jakarta. Dalam menggelar ISF 2024 yang dihadiri sekitar 8.000 peserta, Presiden menyampaikan acara ini merupakan ajang bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim. Presiden Joko Widodo membuka Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta pada Kamis 5 September di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. ISF 2024 mengangkat tema Towards Sustainable and Inclusive Growth. Forum yang dihadiri lebih dari 8.000 peserta dari 50 negara untuk menyoroti 5 pilar pembahasan yaitu ekonomi hijau, transisi energi, konservasi alam dan keanekaragaman hayati, gaya hidup berkelanjutan dan juga ekonomi kelautan. Dalam pidato sambutannya, Jokowi sampaikan ekonomi hijau bukan hanya tentang pelindungan lingkungan, melainkan juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat. Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi. Selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri. Dan selama dunia hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri. Karena untuk menyelesaikannya butuh pendekatan
yang kolaboratif butuh pendekatan yang berperi kemanusiaan dan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang. Dan juga kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Karena ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu, tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat. Dan jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih hijau. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara sampaikan kegiatan ini merupakan ajang bertukar pikiran dan pengetahuan, sekaligus memberikan solusi dan juga praktik terbaik global dalam menghadapi perubahan iklim. Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberi akses energi hijau yang berkeadilan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya harap forum ISF ini dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, tempat bertemunya pengalaman, tempat bertemunya sumber daya yang dapat menjadi modal bersama dalam berkolaborasi menghadapi tantangan iklim yang ada. Karena kolaborasi bukan pilihan, kemanusiaan bukan opsi, melainkan sebuah keharusan dan kewajiban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kabar duka datang dari ekonom dan politikus senior Faisal Basri, maksud kami, meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari akibat mengalami gangguan pada jantung. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ini meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Karangan bunga dari berbagai kalangan berdatangan ke rumah duka ekonom senior Faisal Basri di Komplek Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Selain dari kolega, karangan bunga juga datang dari pejabat negara seperti Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, dan dari politikus seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sejumlah pelayat juga terus berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum, seperti Sekjen PAN Edi Suparno, Ekonomi Afiliani, dan mantan Menteri BUMN Sudirman Said. Faisal Basri mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan medis di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Sebelumnya kondisi kesehatan Faisal Basri mulai menurun sejak hari Senin lalu atau sepulang dari Dairi, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan dokter terdapat gangguan pada jantung dan pembuluh darah sehingga harus dibawa ke ruang ICU untuk menstabilkan gula darah dan juga ginjal sebelum dilakukan tindak medis lebih lanjut. Menurut adik almarhum Ramdan Malik, kondisi Faisal Basri sebenarnya sudah membaik pada Rabu malam dan menurut rencana akan dilakukan kateter jantung pada Kamis pagi. Namun takdir berkata lain dan almarhum meninggal dunia pada Kamis dini hari tadi. Itu diundang sama petani dairi dari Sumatera Utara, terakhir kegiatannya itu hari Rabu yang lalu, pekan lalu ya, bukan Rabu kemarin ya. Terus cerita abang sendiri ketika saya besok hari Senin itu naik mobil tidak berhasil, jadi pasang buka jendela ya selama 6 jam perjalanan Medan Dairi itu. Terus saya tanya makan durian, ada lebar durian, ada festival durian dan banyak makannya. Terus pulang hari Sabtu udah lemas, tapi tidak mau ke dokter. Abang saya itu agak malas ke dokter kalau nggak sakit sekali. Terus dia hari Senin keringat dingin, mukanya agak lain. Lalu dirayulah sama putrinya Nabila, putri satu-satunya di tengah, anaknya 3. Nah, Nabila bilang, ayo ayah ke dokter. Baru mau ke dokter, kita bawa ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Lalu ada dokter jantung mendeteksi ada kemungkinan jantung. Jadi mau di kateter tapi nggak stabil gula maupun ginjal. Jadi masuk ICU dulu deh biar stabil gitu ya. Hari Senin pagi itu, Senin siang lah. Lalu masuklah ICU sore hari. Hari ini sebenarnya semalam itu sudah baik, membaik, sudah mulai stabil. Hari ini rencana kateter.
7:30 pagi. Saya sudah bersiap untuk KTT, untuk ke sana, tapi ternyata subuh tadi sudah nggak ada. Partai Amanat Nasional merasa kehilangan dengan wafatnya Faisal Basri. Ekonomi senior ini merupakan salah seorang pendiri dan juga merupakan Sekjen PAN pada awal partai itu didirikan. Faisal Basri merupakan ekonomi yang pandai mengolah data serta menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya kepada pemerintah secara lugas dan berimbang. Beliau juga adalah ekonom yang dikenal dengan datanya yang sangat lengkap, sangat pandai mengolah data, dan beliau orang yang berbicara apa adanya. Jadi memang kalau ada kritikan, beliau menyampaikan kritikan, tetapi beliau berimbang dalam memberikan masukan dan selalu di backup oleh data. Kami sebagai anggota dari keluarga besar Partai Amanat Nasional sangat berduka cita. Saya juga bersama Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN yang saat ini sedang berada di luar kota menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan, juga mengucapkan duka cita yang mendalam pada Faisal Basri wafat di usia 65 tahun dan meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Jasad ekonom dan politikus senior ini menurut rencana akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada sore nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sekali lagi kita berdua turut mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga, mudah-mudahan almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa dalam keadaan yang tetap tabah seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan seorang ekonom yang terkemuka di Indonesia yaitu Faisal Basri, ini banyak sekali yang berduka, bukan hanya kita berdua ataupun sekeluarga segenap Sinpo TV, tapi juga seluruh politikus yang ada di Indonesia juga turut merasakan kesedihan. Apalagi kalau misalnya kita melihat Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar juga sangat mengenang apa saja jasa-jasa dari Faisal Basri. Ya, kalau kita lihat Faisal dan pemirsa, memang Faisal Basri ini adalah mantan sekjen dari PAN ya. Bagaimana dia membawa PAN jauh lebih baik, dan kita berharap bahwa keluarga yang ditinggalkan akan sabar dan almarhum diterima di sisi Tuhan. Oke. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana tengah proses transisi pemerintahan baru dan juga Menteri Luar Negeri menyampaikan terima kasih kepada Komisi 1 DPR RI. Ucapan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama dan dukungan Komisi 1, terutama dalam memperkuat diplomasi dan hubungan internasional Indonesia. Mendekati masa transisi pemerintahan baru, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang membahas tentang rencana kerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2025. Dalam raker tersebut, Retno mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 dan mengapresiasi terhadap kinerja serta dukungan yang telah diberikan. Lebih lanjut, Retno menyebut bahwa diplomasi Indonesia sampai di titik ini tidak terlepas dari dukungan Komisi 1. Retno juga menjelaskan bahwa dia sangat menikmati pada masa jabatan dengan Komisi 1 karena diskusi-diskusi yang substansial. Bahwasanya diplomasi Indonesia sampai di titik saat ini tidak akan dapat mungkin terwujud kalau tidak ada dukungan dari Komisi 1. Dan saya tadi menyampaikan bahwa selama 10 tahun ini I enjoy very much working dengan Komisi 1. Karena kalau kita melakukan rapat, kita melakukan debat, diskusinya memang betul-betul hal-hal yang sangat terkait dengan substansi, terutama pada saat bicara mengenai masalah pelindungan warga negara Indonesia, kelihatan kental sekali di situ. Teman-teman Komisi 1 ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah benar. Jadi sekali lagi saya juga menyampaikan terima kasih kepada Komisi 1 atas dukungannya selama 10 tahun ini. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, baru saja Retno Marsudi ataupun Kementerian Luar Negeri berterima kasih kepada Komisi DPR RI 1, di mana kalau misalkan kita melihat ketika melakukan rapat kerja ataupun kunjungan kerja selalu memberikan komunikasi yang terbaik, karena apapun hasilnya harus dikomunikasikan dengan sesuatu yang sangat baik. Apalagi kalau kita lihat ya, Faisal dan pemirsa, dari Kemenlu sendiri sudah banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dan didukung oleh Komisi 1 DPR RI. Kita berharap bahwasanya Komisi 1 dan Kemenlu dapat berkomunikasi dengan baik lagi agar kerjasama antar negara juga dapat berlanjut dengan baik. Betul, dan tentunya juga Kemenlu juga terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan juga negara. Apalagi kalau kita melihat banyak sekali yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri terkait dengan hubungan bilateral antar negara. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Malam Sinpo TV dan kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Desa Wisata Ramah Perempuan di Desa Les, Kabupaten Buleleng, Bali. Momentum ini sangat baik dalam rangka membangun sinergi nyata dari berbagai pihak dan kerja nyata dalam pemberdayaan perempuan dan juga anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menghadiri peluncuran pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Desa Les, Kabupaten Buleleng, Bali. Peluncuran pedoman ini merupakan bagian dari kolaborasi dalam upaya mengembangkan destinasi dan infrastruktur wisata yang dapat mengakomodir dengan baik kebutuhan wisatawan perempuan maupun bagi pelaku usaha perempuan di lokasi destinasi wisata. Menteri P3A mengaku senang karena pengembangan pelatihan kepemimpinan di tingkat desa disambut baik oleh Kemenparekraf. Hal ini menurutnya menjadi komitmen yang dibutuhkan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan pelatihan kepemimpinan di tingkat pedesaan. Yang salah satunya ya disambut oleh Kementerian Pariwisata, demikian juga Kementerian Desa yang kita kembangkan yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah inilah komitmen yang dibutuhkan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan, karena konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945 sudah memandatkan kesetaraan bagi setiap warga negaranya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Latvia dalam rangka kunjungan kehormatan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara.
Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Latvia membahas berbagai bidang kerjasama ekonomi, pendidikan, dan juga pariwisata. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. Marsudi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Latvia, Baiba Brejs di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pertemuan antar Menlu untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara yang sedang berjalan hingga hari ini. Dalam pernyataan kunci Retno Marsudi yang menyoroti berbagai bidang kerjasama antar kedua negara seperti peningkatan kerjasama parlemen, ekonomi hijau dan pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan hubungan kadin antar kedua negara. Third, on the cooperation in the field of education, culture, and also on the many issues related to the information. I highlighted potential collaboration in the field of education, including joint research, collaboration between university, and to facilitate ease of application of visa for Indonesian students wishing to study in Latvia. Selain membahas berbagai sektor tersebut, Retno Marsudi juga menegaskan peningkatan harus dilakukan dengan inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara. Menteri Luar Negeri Latvia, Baiba Brejs, juga mengatakan bahwa kehadirannya sebagai Menlu menjadi pertama kali, di mana sebelumnya Brejs hadir dalam pertemuan sebagai Duta Besar Latvia untuk Indonesia. Latvia's first non-resident ambassador of Latvia, the President of Indonesia, but it's my first visit outside Europe as a region, so I'm very, very pleased. Retno bersama Baiba Brejs menegaskan bahwa pertemuan ini turut membahas isu regional hingga global. Kedua negara sepakat untuk saling berkontribusi dalam peningkatan berbagai sektor serta aktif terhadap penyelesaian konflik dunia dan juga kawasan. Dari Jakarta, Max Azizul, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sosialisasi kecintaan produk dalam negeri di SMK Yadi Tama Sidumulyo, SMKN 1 Katibung, dan SMAN 1 Katibung Lampung pada 5 September 2024. Mendak menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi daya saing produk lokal dari gempuran produk impor ilegal. Mendak mengajak para pelajar Indonesia untuk selalu mendukung produk-produk buatan Indonesia. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan rasa bangga, bela, dan beli produk dalam negeri, khususnya UMKM. Mendak menambahkan seluruh masyarakat termasuk guru dan murid bisa menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, yang mampu memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Mendak berharap generasi muda bisa menjadi aktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh di masa depan dan menjadi agen perubahan dalam perekonomian Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Mendak didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, dan Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Rusmin Amin. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selain melakukan kunjungan kerja ke berbagai pasar untuk mengecek harga komoditas di pasar-pasar Indonesia, tapi juga melakukan kunjungan kerja ke berbagai anak muda ataupun para pelajar di SMKN di Belitung seperti itu. Maksud kami adalah di Lampung. Kita melihat bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh Mendak ini sangat langkah yang sangat baik untuk menekankan pentingnya kecintaan produk dalam negeri. Kalau kita lihat Vesti dan pemirsa, memang Mendak sendiri mengharapkan bahwa generasi muda Indonesia ini dapat membeli produk lokal dan juga dapat mencintai produk lokal Indonesia. Karena kalau kita lihat juga Vesti dan pemirsa bahwa produk-produk lokal Indonesia ini emang sangat bagus dan patut kita cintai dan kita masukkan ke kancah internasional. Oke, kita beralih ke informasi lainnya di mana Menparekraf hadiri gelaran jelajah pesona jalur rempah di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis kemarin. Event GPGR ini merupakan event pariwisata berbasis kebudayaan Belitung Timur yang satu-satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali lolos dan masuk dalam karisma event Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut hadir pada RUT 7 PJR Belitung Timur dalam agenda Bincang Kreatif untuk mengenalkan Belitung Timur melalui ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan event Jelajah Pesona Jalur Rempah yang sudah dilaksanakan secara berturut-turut di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tema ini dipilih karena jalur rempah berkaitan erat dengan adat istiadat serta budaya orang-orang darat Melayu Belitung. Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur, Arienda Yuriska, menambahkan bahwa bincang kreatif ini adalah peluang besar bagi para pelaku ekraf Belitung Timur untuk mempromosikan produk-produknya di hadapan Menteri. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya di mana dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo turut membahas RKP Kemenpora tahun 2025 dan juga usulan program DAK. Menpora berharap kebijakan RKP tahun 2025 meliputi memperkuat sumber daya manusia hingga kesetaraan gender. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama para jajarannya mengikuti rapat kerja dengan anggota Komisi 10 DPR RI di Ballroom Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syafudian membahas tentang rencana kerja pemerintah atau RKP Kemenpora tahun 2025 dan usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus atau DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi. Dalam hal ini arah kebijakan RKP tahun 2025 bidang olahraga, yakni memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menunda penindakan kasus korupsi yang juga melibatkan calon kepala daerah selama Pilkada 2024. Hal ini disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat menanggapi Kejaksaan Agung atau Kejagung yang menunda proses hukum calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Meski KPK memastikan bahwa dalam prosesnya KPK tak ingin proses hukum yang berjalan ditunggangi oleh kelompok tertentu yang jadi lawan politiknya. Tessa mengatakan pimpinan KPK sudah memerintahkan struktural terkait untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski tak merinci, jubir KPK menyampaikan saat ini proses hukum salah satu kasus kepala daerah yang sudah berstatus tersangka tetap berjalan, baik dalam penelusuran bukti hingga pemanggilan sejumlah saksi. Ya, standing position KPK sama, jadi KPK juga tidak ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa pilkada. Untuk itu, selama kurang lebih mungkin 3 bulan ya, mulai bulan September, Oktober, November sampai pengumuman, bagi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang memang belum ditetapkan sebagai tersangka di KPK, maka KPK akan sebenarnya bukan menunda karena proses penyelidikan atau penyidikan itu tetap berjalan, tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut. Selesai kegiatan pilkada, untuk proses terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Cakada atau calon wakil kepala daerah ini tentunya akan kita lanjutkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah telah mengesahkan tata tertib DPD RI yang sebelumnya juga sempat diwarnai interupsi dari para anggota. Tata tertib tersebut disahkan dalam rapat paripurna luar biasa kelima DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Tata tertib DPD RI disahkan usai para anggota DPD sepakat bahwa pemilihan pimpinan DPD RI dilaksanakan melalui sistem paket. Wakil Ketua DPD Sultan Najamuddin menjelaskan, tata tertib DPD yang sudah diputuskan tersebut merupakan hasil harmonisasi dari panitia perancang undang-undang. Dalam tata tertib itu, aturan mengenai syarat menjadi pimpinan DPD RI diantaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai pasal 91 ayat 5 huruf A dihapus. Iya, biasa. Jadi hari ini finalisasi dan pengesahan tata tertib. Tata tertib DPD ini adalah aturan internal yang akan menjadi guidance gerak langkah semua mekanisme kerja lembaga. Nah, wajar ya, sebuah pengambilan keputusan pasti ada yang mungkin beberapa yang dinamis. Nah, beberapa pasal yang dinamis tadi ini menyangkut bagaimana prosesi kepemimpinan lahir terkait dengan ada syarat-syarat, ya tidak pernah tersangka, tidak pernah terpidana, kemudian tidak pernah melanggar etik. Nah, yang dihasilkan tadi itu adalah produk harmonisasi dari panitia perancang undang-undang yang sudah disinkronisasikan semua. Dan akhirnya bersepakat bahwa produk harmonisasi PPU terkait dengan tatip tadi diambil sebagai keputusan lembaga dan itu berlaku hari ini.
semua, bukan hanya terkait pimpinan. Dan itu menurut saya prosesnya sudah sangat panjang, dinamikanya tinggi, demokratis, dan saya senang sekali sebagai pimpinan hari ini bahwa kalaupun ada dinamika tapi ujungnya berpikir sama bahwa ini yang terbaik untuk lembaga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jaksa penuntut umum meyakini Ghazalba terbukti bersalah, terima gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024, kembali menggelar sidang kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam tuntutannya, Ghazalba Saleh dituntut 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Hakim Agung nonaktif ini juga dituntut membayar uang pengganti senilai $18.000 Singapura dan 1,5 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ghazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah $18.000 Singapura dan 1.588.085.000 rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 tahun. Dalam kasus ini, Ghazalba didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah dari Jawahirul Fuad terkait kasus kasasi. Selain itu, Ghazalba juga menerima $18.000 Singapura dari total gratifikasi 650 juta menangani kasus kasasi Jawahirul Fuad. Dan Ghazalba juga menerima 37 miliar rupiah saat menangani peninjauan kembali yang diajukan Zafar Abdul Ghaffar pada 2020. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dan juga Sally, terkait dengan kasus korupsi yang juga meliputi gratifikasi Mahkamah Agung ini telah ditetapkan, tersangkanya juga sudah ditetapkan selama 15 tahun penjara. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak ataupun internal yang memiliki kekuasaan yang cukup tinggi di Indonesia ini tidak melakukan kasus korupsi. Kita berharap KPK sebagai lembaga anti rasuah dapat terus menindaklanjuti bagaimana korupsi yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat versi dan pemirsa, Ketua KPK sudah terjerat kasus korupsi dan sekarang ada korupsi di Mahkamah Agung dengan gratifikasi yang luar biasa Ghazalba lakukan, dan memang Ghazalba dituntut dengan 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kita berharap korupsi di Indonesia dapat dituntaskan ya, Vesia. Apalagi kalau kita melihat terkait dengan program ataupun misi dari Prabowo Gibran adalah untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Hello, good evening everyone. You are watching Sinpo International News Report. This is Arif Rifai and here's the news from all around the world. Viewers, the first news comes from France, where President of France Emmanuel Macron officially appoints former European Union Brexit negotiator Michel Barnier as new Prime Minister of France to replace Gabriel Attal. This appointment was made for various crucial considerations from the France Palace. France President Emmanuel Macron appoints former French Foreign Minister Michel Barnier as a new Prime Minister of France, replacing the previous officer Gabriel Attal over France's political trouble that cannot be reduced. The appointment was made last Thursday in the front of the Matignon Hotel Paris. Michel Barnier is the oldest Prime Minister in the history of France at 73 years of age. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration.